Pekan kelima Serie A menghadirkan pertandingan Cremonese yang bertandang ke markas Como 1902 dan hasil akhir pertandingan, klub dari penjaga gawang timnas Indonesia Emil Audero harus puas berbagi angka setelah bermain imbang 1-1. Como yang sebelumnya sukses meraih 3 poin saat bertandang ke markas Sassuolo, punya ambisi besar saat menjamu tamunya Cremonese. Di hadapan publik, Cesc Fabregas berambisi meraih poin sempurna. Dan hasilnya, pemain andalan Como Nico Paz sukses membuka keunggulan di menit 31. Cremonese yang tidak diperkuat kiper andalan timnas Indonesia Emil Audero harus berjibaku dan bertahan dari gempuran pemain Como. Namun hingga babak pertama usai, kedudukan masih tetap. Di babak kedua, upaya Como menyerang terus berlanjut, namun justru mereka harus kebobolan dari tamunya. Superman Baskirotto sukses menjebol gawang Como pada menit ke-69 dan menyamakan kedudukan menjadi 1-1. Dan hingga laga berakhir, kedua tim harus puas berbagi angka. Dengan hasil ini, Cremonese masih mempertahankan posisi di atas Como yang berada di posisi ke-8 di bawah Cremonese yang berada di posisi ke-7. Beralih ke Bundesliga Jerman. Hujan gol terjadi di pekan keempat Bundesliga, mempertemukan klub Cavendish Borussia Mönchengladbach menjamu FC Frankfurt. Laga yang syarat makna perjuangan tak kenal lelah itu harus berakhir dengan kekalahan Borussia Mönchengladbach dengan skor besar. Bagaimana tidak, perjuangan Cavendish dan rekan-rekan pantas mendapat apresiasi besar dari semua kalangan. Borussia harus kebobolan 6 gol di babak pertama, skor yang sangat fantastis dalam sejarah Bundesliga. Namun kerja keras tak kenal lelah dari tuan rumah Borussia setidaknya bisa memperkecil skor dan tidak menjadi ajang pembantaian gol. Di babak kedua, Borussia Mönchengladbach yang tertekan dengan ketertinggalan 6 gol terus berusaha keras. Dukungan dari supporter berhasil membangkitkan semangat Cavendish dan kolega, dan hasilnya Borussia berhasil menjaringkan 4 gol ke gawang FC Frankfurt. Dan hingga pertandingan berakhir, Borussia harus mengakui kekalahan kesekian kalinya di putaran Bundesliga yang baru beberapa pekan bergulir. Dan dengan hasil ini, Cavendish dan rekan-rekan masih harus terpuruk di zona merah papan bawah klasemen Bundesliga. Sementara FC Frankfurt yang meraih poin sempurna masih kokoh menduduki 5 besar posisi teratas di klasemen sementara Bundesliga musim ini, di bawah raksasa Bayern München dan Borussia Dortmund. Beralih ke La Liga Spanyol. Keperkasaan Real Madrid di putaran awal La Liga musim ini harus dipatahkan dengan kejam oleh tim sekota mereka, Atletico Madrid. Atletico menjamu Real Madrid pada laga pekan ke-6, La Liga 2025-26, Sabtu malam WIB. Pada duel yang digelar di Stadion Wanda Metropolitano, Atletico Madrid memberikan kekalahan pertama bagi Real Madrid dengan skor 5-2. Babak pertama laga panas antara Atletico Madrid dan Real Madrid menghadirkan drama 4 gol yang membuat skor imbang 2-2 saat turun minum. Atletico tampil agresif sejak awal dan memetik hasilnya pada menit ke-14 ketika Lenormand sukses membelokkan crossing silang hasil situasi bola mati melewati Thibaut Courtois. Real Madrid merespon cepat. Pasukan Xabi Alonso mampu berbalik unggul lewat efektivitas. 2 peluang pertama mereka langsung berbuah gol, masing-masing melalui Kylian Mbappe dan Arda Güler. Atletico menyamakan skor pada periode tambahan waktu babak pertama. Koke mengirimkan umpan silang akurat yang berhasil diselesaikan Alexander Sorloth untuk membuat skor kembali imbang 2-2. Laga babak pertama sangat menarik. Di babak kedua, laga semakin berjalan seru. Bedanya adalah Atletico Madrid memegang kendali dengan cukup bagus. Mereka mendapat penalti pada menit ke-5. Julian Alvarez menjalankan tugas dengan sempurna. Skor jadi 3-2. Dan Alvarez dapat peluang mencetak gol lagi pada menit ke-58, akan tetapi sepakannya masih tipis melenceng dari gawang. Pemain asal Argentina baru benar-benar mencetak gol keduanya pada menit ke-62 dari tendangan bebas luar biasa. Skor menjadi 4-2 untuk Atletico. Madrid coba merespon. Rodrigo masuk pada menit ke-70. Namun tidak banyak opsi yang ditawarkan pemain asal Brasil tersebut. Justru Atletico yang menambah gol lewat aksi Anthony Griezmann pada menit 90+3. Atletico menang dengan skor 5-2. Dengan hasil ini, membuat posisi Atletico Madrid kini berada di peringkat keempat, klasemen dengan 12 poin. Sementara walaupun menelan kekalahan, Real Madrid tetap berada di puncak klasemen dengan 18 poin.
Akan tetapi, posisi mereka terancam oleh Barcelona yang ada di bawahnya dengan 16 poin. Tetap dukung channel Putra Pusere Jawa, channel yang membahas seputar timnas Indonesia dan mancanegara, tanpa hoax dan narasi menyesatkan, dengan cara like, komen, dan subscribe. Dan buat yang subscribe, Mimin doakan sehat selalu dan banyak rejeki. Amin. Terima kasih.